Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Chandra Ayuniar, nomor absen 16 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia mengenai sistem dispersi. Apa itu sistem dispersi? Sistem dispersi adalah suatu zat yang dicampurkan dengan zat lain dan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke dalam zat lain. Contoh dispersi yaitu tepung kanji yang dimasukkan ke dalam air panas akan membentuk sistem dispersi dengan air sebagai medium pendispersi, dan tepung kanji disebut zat terdispersi atau fase terdispersi. Berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu suspensi, larutan, dan koloid. Secara sepintas, perbedaan antara suspensi kasar dengan larutan yang sering disebut larutan sejati akan tampak jelas dari homogenitasnya. Tetapi, antara larutan dengan koloid atau antara koloid dengan suspensi kasar akan sulit dibedakan. Apa itu suspensi? Suspensi merupakan sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif besar tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Pada umumnya, sistem dispersi merupakan campuran yang heterogen. Sebagai contoh adalah endapan hasil reaksi atau pasir yang dicampur dengan air. Cepat lambatnya suspensi mengendap tergantung pada besar kecilnya ukuran partikel zat terdispersi. Semakin besar ukuran partikel zat terdispersi, semakin cepat terjadinya proses pengendapan. Untuk memisahkan suspensi dapat dilakukan dengan proses penyaringan atau filtrasi. Oleh karena ukuran partikelnya besar, zat-zat yang terdispersi akan tertinggal di kertas saring. Endapan hasil reaksi berupa suspensi yang ukurannya sangat kecil sukar terpisah. Untuk mempercepat pemisahan, dapat dilakukan sentrifugasi dengan menggunakan alat sentrifugasi atau alat pemutar dengan kecepatan tinggi. Apa itu larutan? Larutan merupakan sistem dispersi yang ukuran partikel-partikelnya sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan atau diamati antara partikel pendispersi dengan partikel terdispersi. Walaupun menggunakan mikroskop dengan tingkat pembesaran yang tinggi atau mikroskop ultra. Tingkatan ukuran partikel larutan adalah molekul atau ion-ion, sehingga larutan merupakan campuran yang homogen dan sukar dipisahkan dengan penyaringan atau alat sentrifugasi. Oleh karena ukuran partikel zat terdispersi dengan medium pendispersinya hampir sama, sifat zat pendispersi dalam larutan akan terpengaruh atau berubah dengan adanya zat terdispersi. Sebagai contoh, jika ke dalam air ditambahkan garam dapur, air akan membeku di bawah 0 derajat Celcius. Semakin banyak garam yang ditambahkan, maka semakin besar penurunan titik bekunya. Apa itu koloid? Koloid berasal dari kata kolia yang dalam bahasa Yunani berarti lem. Istilah koloid pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Graham pada tahun 1861 berdasarkan pengamatannya terhadap gelatin yang merupakan kristal, tetapi sukar mengalami difusi. Padahal umumnya kristal mudah mengalami difusi. Oleh karena itu, zat semacam gelatin ini kemudian disebut dengan koloid. Koloid atau disebut juga dispersi koloid atau sistem koloid sebenarnya merupakan sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan tetapi lebih kecil daripada suspensi. Pada umumnya, koloid mempunyai ukuran partikel antara 1 nm sampai dengan 100 nm. Beberapa koloid tampak jelas secara fisik, misalnya santan, susu, dan lem. Tetapi beberapa koloid sepintas tampak seperti larutan. Misalnya larutan kanji yang encer dan agar-agar yang masih cair.
Oleh karena ukuran partikelnya relatif kecil, sistem koloid tidak dapat diamati dengan mata, tetapi dapat diamati dengan mikroskop dengan tingkat pembesaran yang tinggi atau mikroskop ultra. Beberapa koloid dapat terpisah jika didiamkan dalam waktu yang relatif lama, meskipun tidak semuanya. Misalnya koloid belerang dalam air dan santan. Beberapa koloid yang lain sukar terpisah, misalnya lem, cat, dan tinta. Berikut ini ada perbedaan umum antara sistem dispersi suspensi, koloid, dan larutan. Sistem dispersi koloid dapat terbentuk dari dispersi zat padat, cair, atau gas ke dalam medium pendispersi dalam fase padat, cair, atau gas. Gas yang terdispersi dalam gas tidak akan menghasilkan koloid. Sistem koloid diberi nama berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Misalnya koloid yang terjadi dari dispersi zat cair di dalam medium pendispersi cair disebut dengan emulsi. Dan yang terakhir ada beberapa jenis koloid. Itulah pembahasan materi sistem dispersi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.